Apa sesuatu yang berharga yang bisa kamu persembahkan kepada Tuhan, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih? Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog hari Senin kita. Sekarang, izinkan saya memulai dengan sebuah cerita tentang seseorang yang namanya sendiri sudah menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Diosdado Punatao. Diosdado adalah nama Spanyol yang berarti pemberian dari Tuhan. Dan dalam banyak hal, hidupnya mencerminkan hal itu. Ia tumbuh di sebuah kota kecil di Filipina, dalam kondisi sederhana. Belajar di bawah lampu jalan, hanya untuk mengejar pendidikan. Ia dibentuk di sekolah-sekolah Jesuit, tempat yang tidak hanya mengajarkan keunggulan, tetapi juga disiplin, tujuan hidup, dan iman. Dan dari sana, perjalanannya membawanya hingga ke Silicon Valley. Ia menjadi salah satu pelopor di industri teknologi, membantu mengembangkan inovasi yang sekarang menjadi bagian dari komputer yang kita gunakan setiap hari. Dari kota kecil ke pusat teknologi dunia. Dari keterbatasan menuju pengaruh besar. Ini adalah kisah yang bisa dengan mudah mengubah seseorang. Namun yang luar biasa adalah ini. Ia tidak kehilangan jati dirinya. Ia tetap rendah hati. Dia tetap disiplin. Ia tetap setia pada nilai-nilainya. Sebagai seorang Katolik Filipina Amerika, bahkan komunitas imannya, seperti paroki Santa Maria Magdalena, mengakui bukan hanya kesuksesannya, tetapi makna hidupnya yang lebih dalam. Sesuatu yang sungguh diberikan oleh Tuhan. Ketegangan antara kesuksesan dan kesetiaan, antara tekanan dan integritas. Membawa kita langsung ke Injil hari ini. Karena saudara-saudari, dalam Matius 28, 11-13, kita mendengar apa yang terjadi setelah kebangkitan. Para penjaga Romawi baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Gempa bumi, malaikat turun, batu terguling, makam kosong. Mereka melihatnya. Mereka tahu sesuatu yang nyata telah terjadi. Tetapi ketika mereka melaporkannya kepada imam-imam kepala, semuanya berubah. Alih-alih percaya, mereka disuap untuk berbohong. Katakan bahwa murid-muridnya datang pada malam hari dan mencuri dia saat kamu tidur. Bayangkan itu, mereka melihat kebenaran, tetapi ditekan untuk menyangkalnya. Mengapa? Karena kebenaran bisa tidak nyaman. Kebenaran bisa berisiko. Kebenaran bisa membawa konsekuensi. Dan disinilah menjadi pribadi bagi kita. Karena jika kita jujur, kita semua pernah merasakan tekanan itu. Saat lebih mudah untuk diam tentang iman kita. Lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Lebih mudah untuk tidak menonjol. Para penjaga itu punya pilihan. Kebenaran atau kenyamanan. Keberanian atau kemudahan. Dan mereka memilih yang lebih mudah. Tetapi bayangkan harus menanggung itu. Mengetahui apa yang mereka lihat namun memilih untuk menyangkalnya.
Disinilah kita kembali ke kisah Banatau. Ia mencapai kesuksesan di tempat di mana identitas bisa dengan mudah berubah. Di mana tekanan bisa mendefinisikan ulang siapa dirimu. Tetapi ia memilih untuk tetap teguh. Dengan cara yang sama, ketika kita mengalami Kristus yang bangkit, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran itu. Karena kebangkitan bukan hanya sesuatu yang kita percaya, tetapi sesuatu yang kita saksikan. Bukan dengan sempurna, bukan selalu dengan lantang, tetapi dengan jujur. Jadi, saudara-saudari terkasih, dalam doa hari ini, saya mengajak Anda merenungkan ini. Apakah ada saat-saat saya menahan iman saya? Karena lebih mudah. Karena kebenarannya adalah, saudara-saudari, Yesus hidup. Kubur itu kosong, dan kita diberi kehormatan untuk menjadi saksi kebenaran itu. Dan ya, kadang kesaksian itu akan menuntut sesuatu dari kita. Kenyamanan, penerimaan, rasa aman. Tetapi ketika kita memilih kebenaran, kita tidak kehilangan diri kita. Kita justru menjadi diri yang Tuhan ciptakan. Dan mungkin itulah arti hidup yang sungguh diberikan oleh Tuhan. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Saudara-saudari, jika ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang membutuhkan inspirasi hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan saya harap bertemu lagi Senin depan. Dan seperti biasa, saya ingin mengakhiri dengan mengingatkan Anda semua untuk tetap terbuka pada rahmat. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk Injil hari ini. Terima kasih atas anugerah kebenaran dan kebangkitan Putramu, Yesus Kristus. Ya Tuhan, berikan kami keberanian untuk berdiri dalam kebenaran itu. Bahkan ketika sulit, bebaskan kami dari ketakutan, dari keinginan untuk menyesuaikan diri, dan dari segala hal yang menghalangi kami untuk hidup dalam iman sepenuhnya. Bantulah kami hidup sebagai manusia yang sungguh diberikan oleh Tuhan, berakar dalam kebenaran, teguh dalam iman, dan dipersembahkan kembali kepadamu. Semoga hidup kami mewartakan bahwa Yesus hidup. Kami mohon ini dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ.